Oh, Fuji terkenal karena jalur kematian. Emang lo pikir Fuji mau kehilangan dua kakaknya? Hah? Ya enggak lah. Halo sahabat fans Leslar, selamat datang kembali di channel saya Formasi Seleb yang akan menyuguhkan seputar informasi selebritis terbaru dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kedekatan seorang anak yatim piatu yang kita ketahui pada saat itu seorang anak kecil ini ya tidak bisa melawan takdir dari Tuhan. Dia kehilangan kedua orang tuanya dan saat ini diasuh oleh seorang tante bersama keluarga dari almarhum papanya, oma-opanya, om-omnya ya. Hal ini haruskah kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik bagi teman-teman yang suka sekali ya berkomentar di kolom komentar baik di akun-akun apapun yang menyerang Puji. Saya rasa kita semua punya hati nurani. Anak yang bernama Puji ini lebih mulia loh daripada orang yang ngata-ngatain dia di kolom komentar ya, teman-teman netizen ya, yang akun-akun bodong itu. Dia seorang anak perempuan remaja mampu mengasuh seorang anak yatim piatu. Itu anak yatim piatu itu anak titipan dari Allah, anak yang memang luar biasa. Ketika posisi Degala kebalik di posisi anak-anakmu misalnya yang berkomentar itu, gimana coba? Oh, ya. Dan ada lagi saya baca di kolom komentar ketika ada sebuah akun menampilkan bagaimana klarifikasi seseorang, membandingkan lagi komentarnya tuh. Iyalah, kalau dia kan anak pemotong kain, mau dia anak pemotong kain, mau anak, kalian tidak berhak. Seperti apapun profesi adalah hal yang mulia. Jadi jangan lakukan itu. Ketika kalian menyadari juga, saya rasa nggak ada yang salah. Seorang pedagang kain mereka mencari rezeki dengan tenaga sendiri dan tidak mau minta-minta. Dan satu hal lagi, itu mereka kerjakan dengan satu keinginan tulus untuk memberikan nafkah pada keluarganya dan pada sang cucu pastinya ya. Ini mari teman-teman ya, cerdas sedikit ya berpikir itu ya. Jangan kalian hanya meninggalkan komentar yang nggak baik sementara kalian tidak berpikir oh di situ ada anak yatim piatu yang saat ini membutuhkan kasih sayang. Dan saat ini kita bisa lihat bagaimana kedekatan sang anak kecil ini terhadap tantenya ya. Coba deh berpikir jernih. Siapa? Apalagi ini jalur terkenal karena jalur musibah. Siapa yang mau kehilangan kakak kandungnya? Siapa coba? Siapa yang mau? Ayo teman-teman, bukalah hati kalian itu ya. Hidup ini singkat sekali. Siapa yang mau coba? Coba posisi itu terjadi dengan kalian, mau tidak? Yuk, rubahilah ya kebiasaan yang nggak baik, pakai akun bodong, nyerang orang ya, intimidasi orang tuh nggak baik. Oh, Fuji terkenal karena jalur kematian. Emang lo pikir Fuji mau kehilangan dua kakaknya? Hah? Ya enggak lah. Emangnya Fuji kayak sekarang terkenal apa semua bisa beli rumah dan lain sebagainya karena Fuji ongkang-ongkang kaki? Ya enggak, karena dia usaha, dia mau syuting, dia mau endorse sana sini. Capek tuh kerja tuh dia. Kenapa sih masih ada aja komenan jalur apa ya si Fuji? Jalur apa sih Fuji? Sampai ada yang bilang jalur kematian katanya. Fuji terkenal karena jalur kematian. Kenapa sih kalian nggak hajar-hajar? Kalau itu tuh udah memang takdirnya Allah gitu loh. Udah jalannya Allah si Fuji itu terkenal ya. Nggak karena kematian. Emangnya si Fuji mau dalam membesar tanpa si Vanessa sama si Bibi? Jangan kalian kayak gitu ya. Apalagi dan itu
adalah ulang tahunnya si Fuji. Kasian tahu, itu tuh udah memang jalannya Allah. Allah udah tetapkan kayak gitu di hidup Fuji. Jadi terima aja gitu loh. Heran banget deh sama yang nggak terima kalau Fuji itu terkenal, kaya raya, banyak duit, udah punya rumah dan sebagainya. Ini komentar netizen yang gak suka sama si Fuji ya. Netizen, Fuji bakatnya apa sih? Acting gak ada, nyanyi gak bisa, paling juga terkenal lewat jalur duka. Nauzubillahi min dzalik. Lu mulutnya kasar banget ya, lu mulutnya jahat banget ya. Emang kalau lu meninggal kakak lu, emang kamu bisa viral? Emang kamu bisa seperti Fuji? Emang bisa kamu seperti Fuji sampai sekarang? Jangan gitu, jangan jahat banget mulutnya, jangan sirik hati dengki ya. Gini loh, kalau memang kita tidak bisa ya kayak orang itu, si Fuji kan makin terkenal kan memang wajar rezeki dia. Si Fuji makin terkenal itu rezeki dia dikasih Allah. Minimal kalau kita nggak terkenal jangan menghujat. Emang bakat kamu apa? Emang kamu ini buat posting di TikTok 1000 pun kamu buat posting di TikTok pasti nggak bakalan FYP. Si Fuji satu aja di posting di TikTok 1 detik udah pada FYP. Itu bakat ya, itu bakat coy. Makanya jangan sering menghujat si Fuji. Ya gimana mau rezeki lo mengalir, orang kerja menghujat mulu ya. Emang si Fuji apa salahnya sih? Kalian pada bilang dia maghrib, ini secantik gini kalian bilang maghrib. Buta mata lu ya, buta mata lu. Kalau dia nggak cantik ya nggak mungkin dia jadi influencer ya. Kalau dia nggak cantik nggak mungkin dia jadi terkenal seperti ini influencer ya. Aneh memang kalian ini fans sebelah ini selalu menghujat si Fuji. Dia nggak ada salah apa-apa ya, mata lu buta kali ya. Jadi stop ya, jangan menghujat mulu utiku ya. Ya wajar saya ngebela si Fuji, wajar. Kenapa? Orang dia fans idola aku, kenapa? Ya makanya stop ya. Heran dikit-dikit puja-puji, dikit-dikit puja-puji. Lihat aja deh di kolom komentar netizen yang berbau puji-puji, pasti banyak banget hujatan-hujatan. Netizen Indonesia ini memang jahat-jahat banget mulutnya, memang nggak ada sopan santun, nggak ada adab kalian memang ya. Jadi stop ya. Nyet. Oke guys, ini juga yang lagi viral banget gitu ya. Kabarnya hari Sabtu kemarin itu si Fadly Faisal memposting foto kebersamaan antara Fadly, Vanessa, dan juga Galaska ini guys. Jujur aja postingan itu banyak mengundang komentar-komentar dari netizen gitu ya. Banyak banget mengundang rasa haru gitu ya, karena memang postingan tersebut itu muncul setelah Atta Halilintar merepost gitu ya postingan di Instagramnya dia terkait dengan almarhum Vanessa Angel guys. Jujur gue sih kalau jadi Faisal gitu ya, ini melihat bahwa kok masih ada aja gitu ya sampai hari ini orang masih membahas tentang almarhum Vanessa Angel gitu ya, dan omongannya tuh mungkin agak sedikit lumayan negatif gitu ya. Jadi jujur gue kalau misalnya jadi Fadly Faisal, Fuji, dan keluarga besar pasti akan sedih melihat postingan orang-orang terkait almarhum Vanessa Angel ini gitu ya. Bahkan kata di postingan tersebut musik gitu ya yang diposting itu lumayan sedih gitu ya, lumayan membuat mengingat kembali kenangan-kenangan yang pernah ada gitu ya. Dan memang jujur gue sih kalau misalnya melihat dari kacamata Fadly Faisal, Fuji, ini lumayan menjadi pukulan berat buat keluarga mereka, karena jujur aja gitu ya, mereka sampai saat ini masih berusaha untuk mengikhlaskan kepergian Bibi maupun almarhum Vanessa Angel gitu, yang merupakan kejadiannya lumayan tragis dan mengagetkan dan bikin mereka semua shock gitu ya. Jadi kalau sampai saat ini ada orang yang masih mengait-kaitkan gitu ya hal negatif terkait almarhum Vanessa Angel, Bibi, itu tuh lumayan membuat keluarga Fadly Faisal, Fuji gitu ya pasti sedih banget gitu ya. Dan bisa aja nih sampai hari ini tuh mereka masih belum sembuh gitu ya dari rasa kehilangan, belum sembuh dari luka gitu ya, masih sedih banget. Dan udah ada aja gitu ya omongan-omongan miring terkait almarhum gitu. Jadi menurut gue buat kalian semua gitu ya, please lah untuk tidak lagi membahas almarhum Vanessa Angel, karena ini merupakan suatu traumatis event untuk keluarga Fadly, Fuji, maupun keluarga besar gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya, postingan dari Fadly Faisal itu mencuat ke permukaan gitu ya, karena memang ada repostan story dari Atta Halilintar yang seolah-olah sepertinya gitu ya
membuat nama almarhum Vanessa Angel ini mencuat lagi ke permukaan gitu. Ya gue sih berdoa semoga permasalahan ini cepat selesai, baik dari sisi Atta Halilintar, dari sisi Fadly Faisal gitu, semoga cepat beres gitu ya, dan menemukan titik terang. Karena jujur gue tahu banget mungkin di sini pasti ada kesalahpahaman gitu ya antara pihak Atta maupun Fadly Faisal, tapi semoga masalah mereka bisa cepat selesai, semoga semuanya bisa baik-baik aja. Karena jujur sebagai public figure, orang yang dikenal banyak orang gitu ya, mereka harusnya memberikan contoh-contoh yang baik gitu ya, dan bukan malah menunjukkan sifat yang saling hate seperti ini guys. Dengan kejadian baru-baru ini, di mana seseorang dari keluarga Gledek yang membuka aib orang dengan sengaja, dengan alibi justru menasihati, tapi tanpa sadar justru membuka tabir daripada keburukan masa lampau orang lain. Semakin saya muak dengan keluarga Gledek tersebut, semakin benar-benar membuat saya sebagai netizen ini amat sangat geram. Gak sadar dia kaya, dia berkecukupan, dianggap sultan. Itu berkat orang-orang seperti saya, orang-orang seperti kami masyarakat yang menonton postingan-postingan bullshit yang ditampilkan oleh dia setiap saat. Semoga saja Allah mencabut semua nikmat yang diberikan kepada dia. Semoga dia tahu bagaimana rasanya sakit. Semoga dia sadar bagaimana sikap yang penuh keangkuhan gak dijaga. Saat ini, sorotan tertuju pada Atta Halilintar yang tengah mengalami masa kelam akibat hujatan netizen di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, Atta diketahui kehilangan hampir 2 juta pengikut di media sosialnya, sebuah fenomena yang mencolok bagi seorang publik figur seperti dirinya. Kehidupan Atta yang glamor dan penuh prestasi kini diguncang oleh kritik tajam, berawal dari video sindiran yang dilontarkannya kepada Fujian. Hujatan yang dilontarkan oleh para penggemar Fuji, ditambah dengan sindiran dan komentar dari berbagai kalangan, menjadikan posisi Atta semakin terpuruk. Namun, jauh sebelum semua ini terjadi, Heart Gomez telah melakukan ramalan yang menyiratkan bahwa nasib buruk akan menimpa Atta akibat ulahnya sendiri. Dalam sebuah wawancara sebelumnya, ini adalah peringatan bagi semua publik figur bahwa mereka harus hati-hati dengan tindakan mereka, sebab dampaknya bisa sangat besar. Ia menekankan bahwa karma tidak akan mengenal nama besar seseorang, dan semua harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatan. Meskipun selama ini ia diakui sebagai salah satu YouTuber dan artis paling berpengaruh di Indonesia, kenyataan pahit harus dihadapi setelah ia terjerat dalam kontroversi ini. Atta yang dikenal dengan sikap belak-belakannya kini harus merasakan efek dari ucapannya. Begitulah informasi update kali ini. Jangan lupa untuk terus bangun channel Formasi Seleb dengan cara like, comment, dan share channel YouTube ini. Sahabat fans Leslar, sampai jumpa di video update selanjutnya. Salam terima kasih.